Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Amma ba'd. Baik. Kaifa halukum? Udah pada makan belum? Hah? Udah? Baik. Insyaallah sanastamir masyarahna min qabl anil maudu ad-dajjal. Ya, jadi kita tetap masih membahas tentang Dajjal. Ini belum selesai ya. Jadi lama banget ini ya pembahasannya. Nah, sebelum memulai kita mengulang lagi ya, mengulang lagi, murajaah lagi. Yang pertama, tempat keluarnya Dajjal. Nah, ada yang tahu nggak? Di mana? Daerah mana? Apa? Palestina. Tempat keluarnya Dajjal. Nah, nanti setelah tanda-tanda alamat khuruj Dajjal, ya, tanda-tanda keluarnya Dajjal ini sudah muncul, ya. Kan tanda-tandanya apa aja? Mengeringnya pohon kurma di Baisan. Terus laut apa yang mengering? Tiberias. Terus sama mata air Zugor, ya. Nah, ketiga ini kalau misalkan sudah terjadi di dunia ini, ya, maka tinggal nunggu hari aja. Nah, tempatnya ada di mana? Ada yang tahu nggak? Di daerah mana? Di daerah timur. Daerah timurnya itu mana? Bukan di Asia ya, tapi di daerah Khorasan. Nah, daerah Khorasan. Nah, terus kapan tepatnya Dajjal itu keluar? Nah, kalian tahu nggak kapan tepatnya Dajjal itu keluar? Apa? Kapan? Jadi setelah kejadian apa Dajjal itu keluar? Setelah penaklukan Konstantinopel yang kedua. Nah, jadi nanti ada penaklukan Konstantinopel yang kedua terjadi antara orang Muslim dengan pasukan Romawi. Nah, nanti kita bakal berperang lagi antara kaum muslimin dengan Romawi. Pengikutnya nanti siapa aja pengikutnya Dajjal ketika Dajjal itu keluar? Apa? Siapa? Orang Yahudi. Yahudi mana? Nanti ketika Dajjal itu keluar, Dajjal itu ntar keluar di daerah Khorasan. Pengikutnya otomatis pengikutnya itu langsung mengikuti, ya, mengikuti Dajjal kemanapun. Nah, ini jumlahnya ada 70.000. 70.000 ini siapa aja? Orang Yahudi. Semuanya orang Yahudi dari daerah Asbahan. Nah, jadi orang Yahudi ini mempunyai ciri khas. Ciri khasnya apa? Dia memakai sorban. Sorban warnanya hitam putih. Disebut kalau dalam bahasa Arab at-toya lisah. Nah, ini toya lisah ini seperti sorban kayak masyaikh di Madinah, di Mekah, imam-imamnya. Nah, seperti itu. Jadi orang Yahudi ini, Yahudi Asbahan, menggunakan sorban warna hitam putih, ada juga yang berwarna hijau. Nah, ini ciri khasnya mereka, Yahudi Asbahan. Nah, jadi Yahudi Asbahan ini
ada di daerah Irak. Ya, jadi sekarang Irak itu ada orang Yahudi tapi tersembunyi. Ya. Orang Yahudi Asbahan ini sampai sekarang belum menampakkan. Nanti ketika tanda-tanda keluarnya Dajjal ini muncul dan sudah terjadi, nah, nanti baru mereka menampakkan ciri khasnya mereka, yaitu menggunakan sorban dan juga toyalisah ini. Nah, dari dalilnya yatba'u ad-dajjal min yahud Asbahan sab'un alfa. Jadi kata Rasulullah, ini yang mengucapkan Rasulullah, ya. Jadi sudah pasti ini. Yang mengikuti Dajjal ini nanti, ya, ini pengikutnya ini kemana-mana pasti ada. Dajjal nanti kalau misalkan ke Indonesia, 70.000 orang Yahudi ini ke Indonesia juga. Ntar dia mau ke Mesir, 70.000 orang Yahudi itu ikut juga. Ya, wallah alam pakai apa sarana atau transportnya pakai apa, ya. Tapi Yahudi Asbahan ini nanti bakal mengikuti Dajjal kemanapun Dajjal itu pergi, pasti orang Yahudi ini mengikuti. Sekarang Yahudi itu yang kita tahu dibagi menjadi 3. Ya, ada Yahudi Ortodok, ada Yahudi namanya Yahudi Islahiyah, sama Yahudi yang terakhir namanya Masortim. Nah, ini Yahudi Masortim ini yang membuat organisasi Freemason, ya, konspirasi segala macam itu semua Masortim, Yahudi Masortim. Ya, jadi orang-orang Yahudi Masortim ini dia salah satu pengusaha, ya, dia salah satu penyetop senjata dan juga yang memunculkan perang dunia pertama sama kedua. Nah, jadi Yahudi Masortim ini di balik layar itu dia merancang semua rencana untuk kedatangan Dajjal ini. Ya, jadi Yahudi Masortim ini Yahudi sekuler, ya. Jadi dia itu seperti Yahudi KTP-nya. Nah, jadi Yahudi itu dia terbagi menjadi 12. Ya. Kalau ini agamanya, ya, atau ciri khasnya kayak Islam, ada Islam Sunni, Sufi, sama Syiah. Ya, Syiah itu termasuk Khawarij juga, ya. Jadi Yahudi itu diambil dari mana? Nah, nama Yahudi ini diambil dari mana dulu? Nah, Yahudi ini diambil dari anaknya Nabi Yakub, yaitu adalah Yahuda. Yahuda ini nama anaknya Nabi Yakub. Nah, nanti ada di Palestina, kalau kita melihat sejarahnya Yahudi itu, nanti di Palestina itu ada nama kerajaan Yahuda. Nah, jadi di Palestina itu dulu dikuasain sama orang Yahudi, ya, tapi diusir lagi, ya, sama orang-orang Romawi, sama orang-orang Persia juga. Nah, jadi kedua belas Yahudi ini semuanya dari keturunan Nabi Yakub. Nah, 12-nya ini juga disesuaikan atau dikelompokkan dari anak-anaknya. Nah, termasuk Nabi Yusuf, Benyamin, ya, sama anak-anak yang lainnya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu nikah berapa istri? Apa? Kalau dalam Al-Quran ada 2 Nabi Ibrahim, ya. Siapa aja? Sarah sama Hajar. Kalau Hajar ini Nabi Ismail, ya, keturunannya Nabi Ismail itu nanti ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad. Kalau misalkan dari Sarah ini, siapa anaknya? Dari Sarah? Ishak. Dari Ishak ini nanti keturunannya semua adalah kebanyakan adalah keturunan orang Yahudi. Ya, yang paling banyak ini adalah Nabi Yakub. Nah, jadi Nabi Ishak ini menikah sama Rebeka namanya, Rifqah. Kalau Rifqah itu di bahasa Arab dilatinkan menjadi Rebeka. Nabi Yakub itu mempunyai saudara kembar. Nah, jadi Nabi Yakub ini mempunyai saudara kembar namanya Aisu. Bukan i-nya jangan dihilangkan, ya. Aisu atau Aisu. Nah, ini adalah
saudara kembarnya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu nikah 4 istri ya. Nabi Yakub itu nikah sebetulnya banyak, cuma dalam riwayat itu ada 4 ya. Yang pertama Layyah ya. Layyah ini adalah istri pertamanya. Lalu ada Rachel. Nah, Rachel ini nama anaknya siapa? Ustaz Yamin ya. Nah, Rachel ini yang melahirkan Nabi Yusuf sama Benyamin. Terus ada Zalfa sama yang terakhir Balha. Zalfa sama Balha ini adalah dua-duanya budak ya, dua-duanya budak. Terus siapa aja nama anak-anaknya? Ada Raubin. Namanya Raubin, bukan Robin ya. Raubin, Syamun, Levi, Yahuza. Ini anaknya Yahuza. Yahuza ini adalah asal muasalnya nama Yahudi. Ada Izakar, Zabalun, Yusuf, Benyamin, Gad, Asyir, dan sama Naftali. Nah, ini anak-anaknya nih. Nah, dari ke-12 anaknya ini lahirlah keturunan juga yang nantinya ini jadi yang orang-orang Yahudi ya. Jadi ntar dikelompokkan ya. Dari keturunannya Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan yang lainnya itu dikelompokkan ya. Sekarang itu keturunannya tinggal 4 yang tersisa. Sisanya kemana? Dibunuh semua ya, di genosida. Ketika kapan? Pas Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu terjadi ya ketika tentara Nazi menyerang sekutu. Ya, salah satunya tentara Nazi itu mengusulkan untuk membunuh semua orang-orang Yahudi. Ya. Dibilang di riwayat yang lain bahwasanya Hitler itu keturunan orang Yahudi. Hitler itu keturunan orang Yahudi. Terus cikal bakal yang mencetuskan pemikiran komunis itu juga dari keturunan Yahudi. Demokrasi itu juga dari yang keturunan Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi ini banyak sekali mengeluarkan pemikiran-pemikiran kontemporer. Ya, maksudnya apa? Pemikiran-pemikiran yang belum ada sebelumnya. Orang Yahudi itu salah satu yang ingin menghancurkan kerajaan Islam. Ya, karena kalau kerajaan Islam itu utuh, ya masih ada, Palestina itu tidak bakal jatuh ke tangan Israel. Nah, jadi salah satunya rencana mereka itu adalah membuat kerajaan Islam itu runtuh. Bagaimana caranya? Akhirnya terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini terjadi juga dari rencananya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu kumpulnya ada kebanyakan di Eropa. Di Eropa. Terus ada di daerah Afrika Utara, ya, Maroko, Tunisia, ada di daerah Irak, ada juga di sebagian di daerah Yaman. Nah, cuma Yahudi Masortim ini kebanyakan kumpulnya ada di daerah Eropa. Nah, salah satunya mereka ini pingin kembali ke kejayaannya mereka, yaitu apa? Merebut kembali tanah Syam, yaitu ada Palestina atau Baitul Maqdis. Jadi caranya bagaimana? Mencetuskan peperangan untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Nah, itu asal muasal dari keturunan orang-orang Yahudi ya, dari Yahuda. Terus Ibrani, bahasa Ibrani tahu kan? Nah, bahasa Ibrani itu adalah bahasanya orang-orang Yahudi. Ya, Taurat segala macam itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Ibrani ini asal muasal katanya dari keturunannya Nuh, ya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu melahirkan berapa anak? Ada Sam, ada Nuh, ada Yafid. Nah, Sam ini kebanyakan keturunan orang-orang Eropa, orang-orang Arab, sama sebagian dari daerah Asia. Kalau Yafid ini juga keturunan Eropa, Asia,
sama Amerika Latin. Nah, terus kalau misalkan Ham, Sam sama Ham ini kebanyakan keturunan Afrika. Jadi orang-orang hitam itu kebanyakan keturunannya Ham. Ya. Nah, jadi Sam bin Nuh itu mempunyai anak, ada 8. Nah, termasuk si Ibrani ini. Ya, jadi ada Ashur, Babil, Firik, Al-Rom, Kan'an, Kaldan, Ibrani sama Masri. Nah, Ibrani ini asal muasalnya dari bahasa Ibrani. Nah, jadi dulu itu bahasa itu satu, tapi terpecah belah karena perbedaan daerah sama cuaca. Ya. Jadi kayak kita nih bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu beda, ya kan? Tapi hampir mirip-mirip. Bahasa Indonesia sama bahasa Filipin sama. Ya. Orang Filipin itu kalau kita ngomong 1 2 3 kayak bahasa Jawa, siji, loro, tilu. Nah, jadi bahasa itu semuanya hampir sama, ya. Cuma kenapa kok bisa berbeda sampai sekarang? Karena perbedaan budaya, ya. Udah semakin majunya zaman, semakin berjalannya waktu, cuaca sama daerah itu mempengaruhi bahasa. Ya. Nah, jadi bahasa itu dikatakan terpecah belah pada saat kerajaan Babilonia itu membangun menara tinggi. Ya. Ini kisah di dalam Injil, ya, kitab Injil. Jadi itu pertama Ibrani, ya. Ada juga dinisbahkan dari bahasa Arab, yaitu adalah abir. Abir itu adalah menyeberangi. Jadi bahasa Ibrani ini, ya, diambil dari abir, ya, yang mana Nabi Ibrahim itu melewati laut dari Irak, ya, dari Babilonia. Babilonia itu ada di daerah Irak, ya, Khurasan, Mesopotamia. Nah, jadi dari Irak ini, ya, ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke tumpukan kayu yang dibakar itu, gak lama Nabi Ibrahim itu hijrah. Hijrahnya kemana? Ke Syam, ke Palestina. Nah, kalau misalkan dari daerahnya yang dilihat dari peta itu, Nabi Ibrahim itu harus melewati sungai. Nah, melewatinya ini dalam bahasa Arab adalah abir. Nah, jadi Ibrani ini diambil dari abir, ya. Terus negara Israel, ya, atau Israel, Bani Israel, ya. Bani Israel ini dari apa? Diambil dari mana? Nah, ini dari bahasanya mereka, Isra. Isra itu diambil dari kata Ibrani yang artinya adalah abdun. Apa abdun? Hamba. Il itu adalah Allah. Nah, jadi ya, Israel itu adalah Abdullah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab. Ya, Bani Israel. Nah, aslinya Israel itu adalah Abdullah. Ya. Tapi menjadi satu kata karena sudah disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil, disebutkan kalau orang-orang Yahudi itu disebutkan dengan Israel. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini dalam kitab Injil, Taurat itu disebut dalam kata Israel. Ya, jadi bukan disebutkan Yahudi, ya Bani Yahud, enggak, tapi ya Bani Israel. Sampai Al-Quran pun juga menyebutkan ya Bani Israel. Ya. Terus dari mana kok kita mengetahui nama-nama anak-anaknya Nabi Yakub, lalu asal muasalnya kata Ibrani, lalu dari mana asal muasalnya Israel, nama-nama Israel itu dari mana sih kita mengetahuinya? Nah, ini kita belajarnya bukan dalam Al-Quran dan juga hadis, ya. Kalau kita ingin memperdalami, ya, keturunan orang-orang Yahudi, itu kita harus pelajari kitab Tauratnya mereka. Kitab Taurat, Zabur, Injil itu kita harus pelajari. Nah, karena
kitab-kitabnya ini, Taurat, Zabur, Injil, itu kebanyakan diturunkan untuk orang-orang Yahudi. Ya. Jadi dalam kitab-kitab ini diceritakan juga sejarah dan juga kisah-kisah orang-orang Yahudi terdahulu. Nah, jadi Nabi Musa itu kitabnya Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, ya, sama Al-Quran dari Nabi Muhammad. Nah, ini semuanya adalah rujukan untuk memperdalami keturunan orang-orang Yahudi. Itu yang terdahulu. Kalau yang sekarang ini, dari mana kita ingin mengetahuinya? Nah, ini ada sejarah-sejarah gelapnya, ya, sejarah gelapnya itu yang tidak tertulis dalam buku-buku. Ya, jadi disebutkan dengan nama konspirasi. Nah, konspirasi ini abu-abu. Maksudnya apa? Bisa aja iya, bisa juga enggak.